Gizi seimbang mendukung energi, sistem imun, dan fungsi organ, sementara ketidakseimbangan pola makan dapat menyebabkan underweight atau overweight yang berdampak pada kesehatan. Underweight berisiko melemahkan otot dan sistem imun, sedangkan overweight meningkatkan risiko penyakit kronis. Oleh karena itu, pemahaman gizi sangat penting dalam pengelolaan kondisi ini. Underweight memerlukan peningkatan asupan kalori dan nutrisi, sedangkan overweight membutuhkan pengurangan kalori tanpa mengabaikan kebutuhan gizi. Pola hidup sehat dan bimbingan tenaga medis diperlukan untuk mencegah gangguan kesehatan, meningkatkan kualitas hidup, dan mengurangi risiko komplikasi. Status gizi merupakan keadaan pada tubuh manusia yang dapat dilihat dari makanan dan penggunaan zat gizi yang dikonsumsi di dalam tubuh. Klasifikasi status gizi berdasarkan indeks massa tubuh dihitung dengan mengambil berat badan seseorang dalam kilogram dibagi dengan tinggi badannya dalam meter kuadrat. Perhitungan BMI menghasilkan 4 kategori berat badan, yaitu underweight, ideal, overweight, dan juga obesitas. Underweight merupakan kondisi di mana seseorang memiliki indeks massa tubuh di bawah normal, yaitu kurang dari 18,5, yang berarti berat badan berada di bawah rentang yang sehat. Overweight atau kelebihan berat badan dengan perhitungan nilai BMI 25 sampai 29,9 yang berarti ada ketidakseimbangan antara asupan energi yang masuk dengan pengeluaran energi, di mana energi yang masuk lebih besar dibandingkan energi yang dikeluarkan untuk melakukan aktivitas. Sebagai dampaknya, ada sisa energi yang disimpan dalam jaringan lemak di dalam tubuh. Faktor-faktor underweight maupun overweight antara lain akses pangan yang tidak memadai, penyakit infeksi, pola dan kebiasaan makan, aktivitas fisik dan gaya hidup, pola asuh orang tua, pola dan kebiasaan makan, karakteristik seperti usia, jenis kelamin dan pendidikan, serta faktor risiko lainnya. Prinsip dasar kebutuhan gizi manusia yang pertama adalah makronutrients, nutrisi yang diperlukan tubuh dalam jumlah besar. Makronutrients terdiri dari 3 jenis. Yang pertama karbohidrat, sumber energi utama tubuh kita. Karbohidrat bisa dibagi menjadi 2 jenis, karbohidrat kompleks dan juga karbohidrat sederhana. Lalu selanjutnya ada protein yang penting bagi tubuh kita, terutama untuk pertumbuhan jaringan dan perbaikan sel. Lalu ada lemak yang sebenarnya dibutuhkan oleh tubuh kita dalam jumlah yang tepat. Ada 2 jenis lemak, yaitu lemak tak jenuh dan juga lemak jenuh. Selanjutnya ada mikronutrients, yaitu nutrisi yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah kecil yang terdiri dari vitamin dan mineral. Vitamin sendiri dibagi menjadi 2, yaitu vitamin yang larut dalam air seperti vitamin B dan C, dan juga vitamin yang larut dalam lemak, yaitu vitamin A, D, E, dan K. Lalu ada mineral seperti kalium, zat besi, magnesium, dan gizi. Selanjutnya kebutuhan gizi pada pasien underweight atau kekurangan berat badan. Pada kondisi ini, asupan gizi yang cukup sangat penting untuk memperbaiki kondisi tubuh. Beberapa makanan yang kaya protein sangat diperlukan, seperti dada ayam, telur, ikan, dan olahan susu seperti yogurt dan keju. Lain halnya dengan pasien overweight atau obesitas. Obesitas terjadi karena penumpukan lemak yang berlebih dan dapat meningkatkan resiko penyakit seperti diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung. Untuk mengatasi diabetes diperlukan diet dengan mengurangi asupan kalori sebanyak 500 hingga 1000 kalori per hari. Pada pria tidak lebih dari 1900, sedangkan pada wanita tidak lebih dari 1400 kalori per hari. Intervensi gizi penting untuk menangani pasien underweight dan overweight. Pada pasien underweight, intervensi meliputi peningkatan asupan energi, protein, serta pemberian suplemen jika diperlukan. Sedangkan pada pasien overweight, fokusnya adalah pengurangan kalori, peningkatan serat, pengaturan porsi, serta aktivitas fisik. Dalam manajemen gizi, perawat berperan penting dalam asesmen gizi, edukasi pasien, kolaborasi dengan ahli gizi, serta monitoring status gizi. Pendekatan multidisiplin dan pemantauan rutin dapat meningkatkan efektivitas intervensi gizi untuk mencapai status kesehatan optimal pasien. Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, dapat disimpulkan bahwa keseimbangan gizi penting untuk kesehatan. Underweight disebabkan oleh kurangnya akses pangan dan faktor ekonomi, sedangkan overweight dipengaruhi oleh pola makan dan aktivitas fisik. Penanganannya melibatkan pola makan terarah, konsultasi ahli gizi, dan gaya hidup yang aktif. Dari kelompok kami juga memiliki saran, yaitu yang pertama, edukasi gizi, yang kedua, konsultasi ahli gizi, yang ketiga, gaya hidup sehat, yang keempat, intervensi komunitas, yang kelima, evaluasi dan penanganan. Langkah ini diharapkan menekan prevalensi underweight dan overweight demi kualitas hidup yang lebih baik.